damai, terdawamkan. Walaupun cuma sesaat tapi berefek panjang. Walaupun cuma sesaat tapi mungkin dampak dan bekasnya itu sangat membekas. Itulah yang disebutkan lahu ajr, dia dapat pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengikutinya min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa pernah mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Makanya di subuh ini kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah tetapkan iman Islam dalam keadaan istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Yang sudah berjuang, yang sudah menegakkan Islam, yang sudah menyebarkan Islam ke seantero dunia, yang sudah senantiasa menunjukkan kepada kita betapa kita harus pantang menyerah, selalu gigih, ulet, tekun, walau rasa-rasanya seperti seolah nggak ada yang berubah, walau rasa-rasanya seolah seperti beberapa belas tahun pertama Nabi berdakwah nggak ada sedikit pun sesuatu yang menunjukkan kepada arah perbaikan. Tapi Nabi nggak pernah putus asa, Nabi nggak pernah pantang menyerah. Nabi selalu berdakwah, Nabi selalu ngajak orang untuk tauhid, ngajak orang mentauhidkan Allah, ngajak orang menjauhi syirik. Hingga pada akhirnya sekarang setelah 1400-an tahun, kita lihat kota Mekah yang dulunya ditawan dengan kejahilan, ditawan dengan berhala, kota Mekah itu kini berubah menjadi kota iman. Kota Mekah itu kini berubah menjadi kota tauhid. Itu esensinya seseorang yang terus berbaik sangka kepada Allah. Hari ini mungkin kita belum melihat di lingkungan di mana kita tinggal ada cahaya-cahaya perubahan. Tapi kita nggak tahu bagaimana nanti baik sangkanya kita kepada Allah mengubah sesuatu itu. Mungkin kita hari ini belum melihat adanya sinyal-sinyal perubahan di lingkungan yang kita tinggali atau kita tempati. Tapi dengan baik sangkanya kita kepada Allah, boleh jadi Allah akan merubah lingkungan yang kita tempati itu 10 tahun yang akan datang, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Atau mungkin saat kita tidak menjumpainya, tapi ditemui pada fase zaman cucu dan cicitnya kita. Dan seperti itulah buah dari baik sangka. Buah dari baik sangka kepada Allah selalu baik. Buah dari baik sangka kepada Allah selalu bahkan yang lebih baik. Karena kata Nabi SAW, ana inda zanni abdi bi, fa in khair fa khairan, fa in syarr fa syarr. Sesungguhnya Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Kalau baik maka yang datang lebih baik, kalau buruk maka yang berpotensi datang juga yang buruk. Baik sangka terus kepada Allah, karena kita akan melihat banyak keajaiban buah dari baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang dalam Al-Qur'an, linnas kepada manusia, min kulli masal, dengan bermacam-macam perumpamaan. Quran ngasih perumpamaan itu bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan, tapi Quran memberikan analogi atau masal, perumpamaan, supaya menyederhanakan, supaya disederhanakan. Perumpamaan seseorang yang menggilai dunia dengan seseorang yang melalaikan akhirat, perumpamaannya seperti anak kecil yang dipilih, yang disodorkan dua pilihan antara mobil mainan yang harganya 50 ribuan dengan mobil betulan yang harganya ratusan juta. Lalu anak itu memilih mobil mainan. Lalu kita yang sudah dewasa dan sudah mengerti mana hakikatnya, kita bilang, alangkah anak ini tidak mengerti bahwa sejatinya yang bernilai berharga bukan mobil mainan tapi mobil beneran. Kadang-kadang para mubalik, dai ataupun yang memberi materi, memberi perumpamaan, analogi supaya mudah diterima.
memberi analogi supaya mudah untuk dimengerti dan difahami. Allah memberikan perumpamaan kata-kata baik itu seperti pohon, akarnya kuat menghujam ke dalam tanah, batangnya tinggi kokoh menjulang ke langit, daunnya rimbun, berbunga, berbuah, buahnya tu'ti ukulaha, bisa berbuah setiap saat. Kadang-kadang mungkin kata-kata baik itu sudah kita sampaikan sekian tahun yang lalu, tapi qadarullah pas bertepatan sama sesuatu yang lagi happening. Ini mungkin ceramah 10 tahun lalu, ceramah 15 tahun lalu. Tapi waktu itu beliau ceramah 15 tahun lalu, ada konten yang ucapan beliau itu terjadi pada tahun ini. Misalkan tentang KDRT. Lalu terus kemudian ceramah isinya tentang misalkan memukul, menendang, mencekik bagi laki-laki kepada perempuan, sungguh itu bukan sifat seorang muslim. Karena seorang muslim memuliakan istrinya, seorang muslim juga menjaga kehormatan istrinya, mendidik istrinya, membimbing istrinya. Mungkin itu ceramah tuh 15 tahun yang lalu misalkan, tapi karena waktu ada peristiwa yang sama, video yang belasan tahun lalu itu naik kembali ke permukaan. Itulah yang disebut dengan alam tara kaifa daraballahu masalan. Allah memberikan masal, perumpamaan, analogi. Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Analoginya adalah ucapan baik seperti pohon, akarnya kuat, batangnya kokoh, daunnya rimbun, berbunga, berbuah. Tu'ti ukulaha. Tu'ti ukulaha itu artinya dia memberi buahnya setiap saat. Kata-kata baik, sekalipun pemiliknya sudah wafat, dia jadi amal jariah untuk pemiliknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala sering memberikan masal, perumpamaan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia adalah memang paling banyak jadala, membantah, berdebat, kusir, jidal. Salah satu sifat manusia ini, salah satu sifat manusia yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 54, wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia itu banyaknya suka berdebat, banyaknya suka berjidal, debat kusir yang tidak akan pernah ada ujungnya. Dan Islam memberi solusi. Kalau ada kebaikan yang datang, sami'na wa ata'na. Nggak sibuk mendebat, nggak sibuk sami'na wa tak pikir-pikirna, dan nggak sibuk dengan perumpamaan yang lain. Tapi setiap kebenaran yang datang, kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang mungkin lewat sekelibat di timeline sosial media, maka dia mengucap sami'na wa ata'na. Adapun dirinya yang masih belum bisa untuk mengamalkannya, menjalankannya, itu sebuah proses. Tapi jujurnya hati menerima kebenaran, itu yang harus diawali. Karena kebenaran yang datang memang harus disambut dengan hati terbuka, bukan disambut dengan bantah-membantah. Manakala ada seseorang menyampaikan kebaikan, kebenaran, dan kita punya perisai untuk membantah, untuk berdebat kusir, hingga pada akhirnya nanti kita tertutup hatinya dari menerima kebenaran yang datang. Karena sudah diperisai dulu. Perisai itu awalannya karena membantah. Perisai yang menutupi hati kita itu awalannya karena kita membantah kebenaran, sehingga akhirnya kebenaran susah masuk ke dalam hati kita. Makanya untuk para penuntut ilmu, terbukalah kepada kebenaran. Akui kalau memang kita keliru, dan berusahalah kita untuk mendekat kepada yang benar, menjauh dari yang keliru, sehingga nanti Allah beri taufik dan pertolongannya buat kita untuk mengistiqomahkan diri kita di atas jalan kebenaran.
Ayat 55. Ayat 55. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang-halangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan azab yang nyata. Gak ada yang bisa menghalang-halangi kita untuk beriman, menerima petunjuk, menerima kebenaran, kecuali semuanya faktor gengsi. Gengsi mendengar kebaikan, gengsi mendengar kebenaran, gengsi untuk mengakui bahwa ya memang dibenarkan apa yang dia sampaikan. Tapi kadang-kadang tuh ya tadi faktor gengsi itu menggagalkan itu semua. Gagal dapat kebenaran gara-gara faktor gengsi. Nggak usah jauh-jauh jemaah, belajar dari Abu siapa? Abu Talib. Nggak usah jauh-jauh, belajar dari Abu Talib, paman Nabi, orang terdekat Nabi, senasab dengan Nabi. Beliau langsung melihat Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, bahkan hartanya Abu Talib ikut mensupport dakwahnya Nabi. Bahkan beliau juga menjadi orang yang turut serta membantu dalam keberlangsungan dakwahnya Nabi. Tapi karena faktor gengsi gagal menerima kebaikan dan kebenaran. Padahal kurang dekat apa beliau sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktor gengsi itulah yang membuat hatinya seorang hamba menolak kebenaran. Faktor gengsi itu jugalah yang membuat akhirnya cenderung dia mengikuti hawa nafsunya. Makanya jangan gengsi, belajar jangan gengsi, mengaji jangan gengsi. Meskipun kita tahu usia kita mungkin udah gak muda lagi, tapi jangan gengsi. Atau meskipun kita tahu kekayaan kita lebih banyak, secara harta kita lebih berpunya, jangan gengsi. Walaupun kita tahu secara jabatan kita jauh lebih unggul, jauh lebih tinggi, tapi kalau memang beliau lebih berilmu, kenapa kita nggak ngambil ilmu dari beliau? Jangan gengsi. Gengsi adalah faktor utama penyebab gagalnya seorang hamba dapat petunjuk dari Allah. Gengsi. Hindari gengsi. Gengsi sama sombong apakah sama? Jawabannya berbeda. Sombong kata Nabi SAW. Nah ini yang pertanyaan bagus, jasa Anda. Gengsi sama sombong apakah sama? Jawabannya berbeda. Sombong itu kata Nabi SAW, al-kibriya'u batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu dua. Satu, menolak kebenaran. Dua, merendahkan orang lain. Gengsi adalah satu perasaan di mana orang ini merasa lebih tinggi kedudukannya kepada pihak lain. Dengan itu dia jadi malas mendengarkan kebaikan. Hampir mirip, tapi sedikit agak bedanya terletak di titik di mana dia masa ngaji sama yang lebih muda, gengsi dong. Masa dengerin orang yang secara ekonomi aja jauh di bawah saya, ya gengsi dong. Masa dengerin orang yang lulusan SMA doang, saya nih loh S2 misalkan contoh, gengsi dong. Masa dengerin anak kemarin maba, saya kan udah senior, gengsi dong. Ya masuk juga sih ayahanda, terkesan seolah merendahkan orang lain. Tapi kadang faktor gengsi itu tuh sesuatu yang datang disebabkan karena mungkin kita merasa lebih tinggi dari beliau, sehingga kebenaran jelas sulit datang kepada pihak-pihak yang masih mempertahankan gengsinya. Kan gak mudah ya jemaah, mohon maaf ya, kan gak mudah. Termasuk ini semua berlaku
Kadang kita merasa sudah lebih berilmu, merasa sudah lebih banyak hartanya, merasa sudah lebih tinggi jabatannya, dan merasa kita sudah lebih senior dalam mengaji, sehingga memandang kepada mereka yang baru berhijrah padahal yang disampaikan kebenaran, lalu kita tolak. Gengsi. Jangan hadirin. Faktor gengsi yang menyebabkan Abu Thalib gagal masuk Islam, gagal dapat hidayah. Jangan gengsi, ngaji-ngaji aja. Tapi untuk awalan situ saya belum berani Nih misalkan contoh ya, untuk awalan saya belum berani kalau langsung ngaji. Nggak apa-apa live streaming, kan live streaming nggak ketahuan siapa yang nonton, nggak ketahuan itu, kecuali kalau mungkin komentar ya. Kalau komentar kan ketahuan, komen akunnya akun siapa gitu, ketahuan. Tapi kalau yang nggak komen, udah sekian lama ngaji live streaming tapi nggak pernah komen, pokoknya keep silent, atau apa sih bahasa di grup WhatsApp, silent rider gitu. Maksudnya dia orang yang diam-diam cuma nyimak doang gitulah, tim nyimak. Mungkin teman-teman TikTok, YouTube, Instagram ada yang hadir tim nyimak, silakan tulis di kolom komentar, saya tim nyimak doang nggak pernah komen, komennya baru hari ini. Nggak apa-apa tuh. Kembali dalam ayat, nggak ada satupun yang bisa menghalangi manusia untuk beriman ketika telah datang petunjuk kepada mereka dan mereka lantas memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah, kecuali mereka yang suka berbantah-bantahan dan memang mereka menyiapkan hawa nafsunya untuk mereka perturutkan. Ya udah. Jadi ada dua faktor penyebab manusia itu gagal mendapat petunjuk. Dua faktor penyebab manusia itu gagal mendapat hidayah. Yang pertama, suka berbantah-bantahan setelah kebenaran itu telah datang. Dan faktor yang kedua, memperturutkan hawa nafsunya. Maka kalau ada dua hal ini di diri kita, kita masih suka saling bantah-membantah, entah disampaikan dari suami lalu istrinya membantah, atau sebaliknya istri yang berusaha untuk menyampaikan pada suami dengan cara yang baik dan lemah lembut, lalu suaminya membantahnya, atau seorang anak yang berupaya untuk sedikit mengajak orang tuanya lalu orang tuanya membantah, atau sebaliknya orang tua ngajak anaknya, anaknya membantah. Maka sulit masuk hidayah kalau masih suka saling berbantah-bantahan. Lalu yang kedua, sulit masuk hidayah kalau kita masih memperturutkan hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu sudah berubah menjadi Tuhan yang dia sembah. Sulit nih. Dia menuhankan hawa nafsunya. Terus gimana cara yang mudah? Stop berbantah-bantahan, mulai belajar menerima dengan lapang dada. Lalu ucapkan sami'na wa ata'na. Terus yang kedua, gimana caranya supaya kebenaran mudah datang? Jangan memperturutkan hawa nafsu, tapi perturutkanlah keinginan Allah, perintahnya Allah. Tapi mulai ikutilah keinginan Allah, perintah Allah, syariat Allah, dan apapun yang Allah cintai dan apapun yang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sukai, mulailah ikut kepada itu. Jadinya nanti kita bisa mendapat, dengan itu insya Allah kita mudah mendapat petunjuk, insya Allah. Ayat berapa? 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mudhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq wattakhadhu ayati wa ma tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak kebenaran itu, dan mereka
menjadikan ayat-ayat Allah dan apa-apa yang Allah peringatkan terhadap mereka sebagai bahan olok-olokan. Faktor yang ketiga, tambahan berarti ya. Faktor yang ketiga, tambahan berarti ya. Yang pertama, berbantah-bantahan penyebab gagal dapat petunjuk. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Nah, yang ketiga, mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai gurauan, atau mereka memperolok ayat-ayat Allah, dijadikan sebagai gurauan, candaan, atau yang sejenisnya. Jadi mereka gagal menerima kebenaran juga karena jadiin ayat Allah sebagai candaan. Bercanda tuh boleh kok, silakan bercanda, asalkan bukan candaan-candaan yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW dan yang sejenisnya. Bercanda silahkan, sangat-sangat boleh bercanda itu. Tapi batasannya adalah jangan sampai candaannya itu berbohong, jangan sampai candaannya itu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Bercanda-bercandalah. Nabi SAW juga beberapa kali waktu kan suka bercanda. Contoh dalam hadis, Nabi mencandai Abu Umair tentang peliharaan burung yang dipeliharanya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, itu burungnya yang diberi nama Nughair itu lagi ngapain? Itu kan Nabi mencandai anak kecil dengan hewan peliharaannya beliau. Nabi juga pernah bercanda sama Nuaiman, lebih tepatnya Nuaiman mencandai Rasulullah SAW. Nuaiman mencandai Nabi. Nabi fadhahikan Nabi. Nabi juga pernah dhahik. Dhahik itu artinya tertawa. Nabi juga pernah tertawa. Dan tertawanya Nabi itu tertawa yang elegan, bukan main. Belum pernah Nabi tertawa sampai bahkan terbahak-bahak seperti mungkin kebanyakan kita hari ini, sampai terpingkal-pingkal, terbahak-bahak gitu. Jazakumullah. Tertawanya Nabi tertawa yang sederhana, tertawanya yang elegan, penuh wibawa, sangat tertawa yang lekat sekali dengan senyuman menawan beliau sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah. Begitu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercanda boleh, tapi jangan sampai menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah an yafqahuhu wa fi adanihim waqara. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diberi peringatan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling dari ayat-ayat Allah, melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Siapa yang lebih zalim? Allah gambarkan, ternyata mereka-mereka yang zalim, satu, orang yang sudah diberi nasihat tapi mangkir dari nasihat itu. Ini orang yang zalim. Versi ayat Al-Quran surah 18 ayat 57. Surah Al-Kahfi ayat 57. Siapa yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim selain daripada yang pertama, orang yang sudah diberi nasihat lalu mangkir dari nasihat kebaikan. Yang kedua,
yang sengaja berbuat keliru lalu dia pura-pura nggak tahu, melupakan apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Sengaja berbuat keliru lalu pura-pura tidak tahu, pura-pura di dalam perahu. Apa sih? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Selama manusia masih punya hati, ini ya hadirin, selama manusia masih punya hati dan selama Allah masih memberi taufik kepada seorang hamba, hati kita tuh pasti tahu mana yang benar, mana yang keliru. Hati kita tuh jujur, karena hati nurani itu gak pernah bisa berbohong. Seseorang yang dia tahu apa yang dikerjakannya itu keliru, hatinya tuh sontak langsung berontak, kayaknya ini keliru, kenapa saya masih kerjain? Kali pertama hati itu pasti akan memberitahu, kali kedua memberitahu, tapi kalau sudah makin sering dia menerabas curahan atau makin sering, tapi kalau makin sering dia menerabas hati dengan sensornya yang masih hidup, sensornya hati ini lama-lama mati. Karenanya Allah berfirman, kalau tidak cepat-cepat dia bersihkan hatinya itu gak cepat-cepat dikondisikan, ja'alna ala qulubihim akinnah, nanti Allah jadikan hatinya mati, tertutup, terkunci. Ulah siapa hatinya terkunci? Ulah diri kita sendiri. Kan yang ngunci hati kita tuh diri kita sendiri. Awal gak bangun subuh ada perasaan gak enak, aduh gak enak, aduh kok terlambat subuhnya. Tapi kalau udah sampai dia gak sholat subuh 7 hari, sebulan, setahun gak sholat subuh, udah biasa. Karena kata Nabi SAW, kalau kita berbuat buruk, nukitat fihi nuktatun sauda, Allah titikkan tinta hitam di dalam hatinya, 1 titik. Kalau satu pekan 7 titik, lah kalau setahun 365 titik, dan itu bisa menutup hatinya seorang hamba sehingga sulit kebenaran itu masuk ke dalam relung jiwanya. Maka yang dibersihkan itu bukan cuma rumah, kamar mandi, bukan cuma kendaraan, tapi yang harus dibersihkan juga hatinya. Gimana cara ngasahnya? Beramal salih. Ada yang cara ngasahnya dengan rutin bersedekah di waktu subuh, ada yang cara ngasahnya dengan jaga sholat duha, ada yang cara ngasahnya dengan berbagi ilmu, ada yang cara ngasahnya dengan duduk di majelis ilmu, ada yang cara ngasahnya dengan duduk berkumpul bersama orang yang salih, ada yang cara ngasahnya dia pergi perform haji, perform umroh, ada yang cara ngasah hatinya adalah dengan kumpul ketemu sama orang yang mungkin hidupnya jauh di bawah beliau. Ada yang cara ngasah hatinya itu dengan menengok orang yang sakit. Ada yang cara ngasah hati itu dengan mendatangi anak yatim. Ada yang cara ngasahnya adalah datang ke panti jompo atau dengan hal yang lain. Tapi dengan cara-cara itulah hati ini terus diasah dan hati ini terus hidup. Hatinya hidup. Kita harus hidupkan hati, jangan sampai hati kita mati. Kita harus terus menghidupkan hati jemaah, jangan sampai hati kita mati. Ini tadi, nah ini parah. Kalau seseorang itu enggan menerima kebenaran, menjadikan kebenaran sebagai bahan olok-olokan, membantah, sibuk berdebat kusir, terlebih lagi mereka memang menyengaja melakukan sesuatu kekeliruan tanpa pernah mereka mau insyafi lalu mereka sadar, efeknya
Satu, ditutup hatinya. Ja'alna ala qulubihim akinnah. Tutup hatinya sama Allah. Ditutup hatinya sama Allah. Terus yang kedua, ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Setelah hati ditutup, telinganya diapain sama Allah? Disumbat. Udah mah hatinya tertutup, telinganya disumbat. Gak bisa dia mendengar kebenaran, gak bisa dia melihat kebenaran, gak bisa dia. Udah, gimana jemaah? Hatinya tertutup, telinganya tersumbat. Apa jadinya kalau seorang manusia telinga tertutup, hati tersumbat? Kebalik. Hati tertutup, telinga tersumbat. Apa jadinya tuh? Mohon maaf ya jemaah. Dia gak bisa berkata-kata kalau dia gak mendengar sesuatu. Atas pertolongan Allah, kita bisa mengucap sesuatu karena kita bisa mendengar. Tapi kalau kita tersumbat telinganya, kita gak bisa mengucap sesuatu nih, karena kita gak ada kosakata yang kita dengar. Bisu orang yang tersumbat, mohon maaf, orang yang tersumbat telinganya, dia akan bisu mengucapkan kebenaran. Orang yang tersumbat telinganya, dia akan gagu mengutarakan kebenaran. Orang yang tersumbat telinganya, dia akan dibungkam mulutnya sebab sumbatan dari telinganya, dan dia terbungkam dari menyuarakan kebenaran. Sumbatan-sumbatan itu karena memperturutkan hawa nafsu. Tadi yang pertama apa? Sumbatan-sumbatan itu karena mangkir terhadap nasihat. Yang kedua karena memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga karena memperolok-olok ayat Allah. Ini kan runtutan nih, sepaket ayat ini. Dari 54, 53, 56, 57, 58. Satu paket tuh. Mereka adalah manusia-manusia yang banyak membantah. Satu, mangkir terhadap kebenaran. Yang kedua, mereka adalah manusia-manusia yang banyak. Pada akhirnya terus Allah tutup hati mereka. Allah sumbat telinga mereka. Cara bersihnya gimana? Sering-sering dengar nasihat. Biar hati itu gak keras. Sering dengar nasihat. Ya kan gitu jamaah ya? Kan gitu hadirin. Biar hati kita gak keras, sering-seringlah mendengar nasihat. Hati kita mudah sekali keras kalau jarang dengar nasihat. Makanya dengar nasihat yang kadang-kadang melewatnya itu random. Nasihat dari TikTok, yang lewat FYP, nasihat dari Instagram, nasihat dari YouTube yang lewat video short, atau nasihat dari YouTube yang lewat video pendeknya. Sering-sering dengar nasihat supaya hatinya hidup, telinganya tidak tersumbat. Sering-sering dengar nasihat. Hati itu kan butuh disiram. Sebagaimana tanaman itu butuh disiram agar dia tumbuh dengan subur, hati pun juga butuh disiram. Dan cara menyirami hati dengan cara mendengar nasihat. Diberi pupuknya juga dengan mendengar hikmah, nasihat lagi. Dan dia akan bertumbuhnya seiring dengan kita beramal salih. Nanti pohon yang namanya iman itu akan tumbuh dengan subur. Buahnya adalah amal. Buahnya amal. Jadi kalau kita mau hatinya hidup, telinganya tidak tersumbat, sering-sering apa? Dengar nasihat. Termasuk buat yang berbicara, dan mungkin juga ada yang menyaksikan salam ta'zim guru-guru kami atau kiai kami atau ustadz kami waktu di pondok, atau mungkin juga ada yang mendengar nasihat ini adalah para dai, para daiyah atau para mubalik, mubalighat. Ini kadang PR-nya kita
sebagai daiyah yang menyampaikan materi, kita nih terlalu sering ngisi kajian, tapi kadang kita lupa diisi. Gitu kadang. Kadang PR bagi seperti kami mungkin atau sebagian yang lain, PR bagi para pembicara itu kadang-kadang mereka sibuk mengisi pihak lain, tapi mereka lupa untuk mengisi dirinya sendiri. Nasihat untuk kami pribadi dan untuk kita bersama-sama. Kita udah jadi guru, tapi kadang kita lupa terus belajar kepada guru yang lain supaya tetap terisi. Idealnya kan kita bisa menyampaikan karena memang ada isinya kan. Makanya teruslah sibuk mengisi diri kita. Jangan sibuk terus mengisi orang lain sedangkan diri kita tidak diisi. Takutnya nanti kita seperti lilin yang membakar, yang lilin itu kan menerangi sekitar tapi malah membakar dirinya sendiri. Jangan-jangan alih-alih kita sibuk ngajak orang bersedekah, kitanya enggan bersedekah. Alih-alih kita sibuk ngajak orang untuk ngaji, kitanya malah enggan mengaji. Alih-alih kita nanti sibuk ngajakin orang untuk selalu beramal salih, kitanya malah lalai beramal salih. Ya kan gak elok jemaah. Makanya juga dalam rangka menasihati diri sendiri, juga dalam rangka kita bersama-sama ingin jadi hamba yang lebih baik, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, kita ajak orang untuk beramal salih tapi kitanya malah enggan beramal salih. Jangan sampai nanti kena ayatnya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci orang yang jarkoni. Allah sangat benci orang yang jarkoni. Jarkoni itu apa? Tulis di kolom komentar. Sampai mana tadi jemaah? Ayat 58. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Dan Allah Maha Pengampun, Allah memiliki kasih sayang. Jika Allah hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Allah akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Ini jemaah ya. Soalnya Allah mau bilang gitu, Allah tuh Maha Pengampun. Allah ampuni semua dosa-dosa kita sebanyak apapun jua. Allah itu Maha Sayang, dan kasih sayangnya itu tak terbatas kepada yang beriman saja, tapi bahkan yang tidak beriman kepada Allah pun Allah kasih sayangnya Allah sama mereka. Dan kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat keliru, kita tuh gak langsung diazab, kita tuh gak langsung dikasih pelajaran. Kayak misalkan kita salah sedikit, tahu-tahu ada yang jatuh dari langit, yaitu sebongkah batu segede segenggaman gini. Coba bayangin, kalau kita sekali berbuat maksiat tertimpa batu segenggam dari atas langit, kira-kira masih hidup atau enggak hadirin? Kejatuhan batu segenggam tangan gini, jedek, bisa enggak ada nyawa kita langsung jemaah. Tapi Allah Maha Baik. Kalau Allah mau saat pertama kali kita berbuat maksiat, Allah langsung binasakan kita. Tapi Allah Maha Baik, Allah Pengampun, Allah Penyayang, Allah tangguhkan karena Allah mau kita kembali, karena Allah mau kita taubat, karena Allah mau kita insyaf, karena Allah mau kita tuh memperbaiki hidupnya kita lagi. Makanya dikasih kesempatan. Makanya setiap kali pagi hari kami selalu terngiang dengan nasihatnya Imam Ghazali. Apa kata beliau? Kalau Allah masih kasih kamu kesempatan untuk hidup di hari ini, itu tandanya Allah masih memberi waktu taubat agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu. Karena amal kita nih kurang, makanya dikasih kesempatan buat beramal. Amal kita nih masih tipis, lebih tipis dari tisu.
Makanya dikasih kesempatan, nih aku kasih 1 hari lagi buat kamu kesempatan memperbaiki amalmu. Nih aku kasih 1 hari lagi. Nih aku kasih 1 hari lagi. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki amal. Allah itu maha pengampun. Al-Kahfi 58, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Dan Allah beri tangguh. Dan Allah memberi waktu tangguh untuk orang-orang yang tadinya belum kembali kepada Allah, agar mereka segera kembali kepada Allah. Sekira kalau Allah mau hendak menyiksa, kalaulah Allah mau, Allah pasti akan siksa mereka karena perbuatan mereka. Dan kalau Allah mau, Allah segerakan siksa itu bagi mereka. Tapi Allah beri tangguh di waktu tertentu supaya mereka bergegas segera kembali kepada Allah. Tanpa sadar tuh kita itu dikasih waktu jemaah. Saya deh, ya kita semua juga. Kita semua ini dikasih waktu sama Allah. Irfan, hari ini kamu dikasih usia lagi ya. Ini kesempatan untuk kamu menambah pundi-pundi amal solehmu ya. Ayo makanya pakai buat beramal. Kita dikasih waktu setiap hari untuk menambah pundi-pundi amal soleh. Kalau hari ini hari yang terakhir, cukup sampai hari ini aja kita beramal, betul? Sedekah itu nggak lama, cuma pagi ini aja. Karena kalau pagi atau hari ini kita mati, ya udah sedekah ini menjadi sedekah yang terakhir. Nggak ada lagi besok, nggak ada lagi lusa, nggak ada lagi hari-hari berikutnya. Udah. Lalu amal salih itu menjelma menjadi apa? Jariyah untuk seorang hamba. Doain ya teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Mohon doanya juga ayahanda ibunda. Mudah-mudahan setiap amal soleh kita bersama Allah kekalkan sampai hari kiamat. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang sudah membersamai sejak awalnya dari zaman dulu banget. Teman-teman yang sudah senantiasa membersamai 500, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, 5.000 rupiah, atau yang bahkan lebih daripada itu. Berdoa pada Allah mudah-mudahan amal ini kekal sampai hari kiamat. Dulu yang kita bulan Ramadan keluarkan sampai kita kosongkan semua apapun yang kita miliki. Semoga itu menjadi amal yang terus abadi, langgeng sampai hari kiamat. Bahkan nanti kita tiada, kita mati pun dia terus mengalir kepada diri kita. Kalau manusia itu bahagia dengan pasif income itu gak harus kerja tapi tetap berpenghasilan karena asetnya yang bekerja. Kontrakan atau sewa menyewa atau apa gitu. Dia gak kerja tapi punya pasif income, maka orang beriman jauh lebih bahagia dengan jariyah income. Wes, istilah baru nih. Kami ulang. Kalau kebanyakan manusia itu merasa bahagia memiliki pasif income, orang beriman juga harus jauh lebih bahagia manakala dia punya amal jariyah income yang terus mengalir untuknya sampai hari kiamat. Punya dua-duanya nanti orang beriman. Orang beriman ya punya pasif income, ya punya pahala jariyah income. Punya mesin amal jariyah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat kelak. Entah dari jembatan yang dibangunnya, jalan-jalan yang dicornya, aspal jalanan kampung yang rusak sebelumnya, masjid yang dibangunnya, sekolah yang didirikannya, pondok pesantren yang diasuhnya, ataupun segala macam hal yang dia ambil setiap potensi peluang amal jariyah. Bahkan cuma karena membersihkan rumah Allah, dia turut serta mendapat jariyah setiap orang yang sholat di sana. Karena nyamannya orang yang sholat di sana, salah satu faktornya karena ada orang-orang yang ikut membersihkan. Lalu dia sama dalam jariyah. Jamaah, mumpung Allah kasih kesempatan kita untuk masih memperbanyak amal salih, jeli melihat potensi amal salih, harus jeli. Saya punya sesuatu, apa yang bisa dilakukan dari sesuatu yang saya miliki ini? Apakah bisa saya wakafkan? Kalau memang bisa, bismillah lakukan. Saya punya waktu, bisa waktu ini saya wakafkan di jalan Allah? Bisa, lakukan.
Saya punya tenaga, bisakah tenaga ini saya wakafkan di jalan Allah? Bisa, lakukan. Saya punya skill, apakah bisa dengan skill saya ikut andil mendapat jariahnya? Dompleng pahala, nebeng perahu yang berpotensi perahu itu berlayar sampai surganya Allah. Dompleng, nebeng, naik ke perahu itu, ikut berlayar bareng-bareng. Sama dalam jariah, kata Nabi SAW, man dalla alal khairi kafa'ilihi, barang siapa yang memfasilitasi kebaikan maka dia sama dalam pahala kebaikan tersebut. Dan hadirin, Masya Allah, Tabarakallah, itu cara kita memiliki amalan-amalan cerdas dengan potensi jariah sampai kiamat, sedangkan kita sadar waktu kita sangatlah terbatas. Waktu kita terbatas. Umur kita nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas kita pasti berpulang. Saat nanti kita berpulang, stop. Kita nggak bisa sholat, kita stop, nggak bisa puasa. Tapi Allah kasih tahu, tetap ada yang terus mengalir kepadamu sampai kiamat. Apa? Di antaranya 3, sedekah-sedekah jariahmu, ilmu-ilmumu yang bermanfaat, dan anak saleh yang terus mendoakanmu, keturunan yang terus mendoakanmu. Dari 3 ini, kalau bisa diambil 3-tiganya, silahkan. Kalau mau pilih salah satu yang modalnya paling mudah, ilmu yang disebarluaskan. Makanya teman-teman, kalau cuma sekedar tombol klik share, itu aja bisa berbuah pahala, kenapa enggak? Maaf ya Mbak, maaf ya Mas, saya kalau bersedekah belum ada, tapi kalau cuma sekedar nge-share, share aja hadirin. Itu cara kita ikut ambil bagian dalam pahala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sahabat yang dimuliakan Allah, mungkin ini ada yang baru bergabung. Terima kasih banyak yang sudah berkenan meluangkan waktunya di subuh ini untuk belajar bersama. Silakan dikoreksi kalau juga ada yang kelirunya, dan kami yakin kami pasti banyak kelirunya. Dan terima kasih banyak juga sudah menemani membersamai dalam membangun masjid. Nanti mudah-mudahan Allah beri taufik kita terus beramal saleh dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Alhamdulillah masjidnya sudah berdiri sejak 24 Mei 2024. Lalu jalanan juga sudah dicor, jalanan seluas 718 meter atau 720-an meter itu sudah dicor, luasan segitu. Dan Alhamdulillah di barat masjid sedang proses terus berprogres dibangun gedung penghafal Quran untuk para penghafal Quran nanti menghafal Quran di sana. Teman-teman juga yang mau ikut andil sangat dipersilahkan. Langsung ke Bank Muamalat nomor rekening 5090180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami ulang 5090180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Untuk semua program dan untuk pembangunan daripada gedungnya, teman-teman nanti dikasih note saja di apa yang sedang teman-teman ikhtiarkan. Mudah-mudahan kita semua ikut andil. Kami pun juga ikut andil di sana, baik dengan tenaga kami, ide kami, ilmu yang kami miliki, walau dengan segala keterbatasan yang kami punyai, juga dengan harta yang Allah titipkan kepada kami pun ikut andil. Mudah-mudahan ini semua jadi jariah untuk kita sampai hari kiamat kelak, dan Allah kekalkan ini hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, karuni kami istiqamah, anugerahi kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anugerahkan kepada kami putra-putri, anak cucu, keturunan hingga hari kiamat kelak, keturunan-keturunan yang salih salihah. Anugerahi kami ya Allah ruku' tumaknina, sujud yang penuh dengan ketenangan, salat yang khusyuk. Jadikan kami hamba yang paling banyak bersedekah, jadikan kami hamba yang paling banyak berzakatnya di seluruh dunia. Jadikan kami adalah hambamu yang paling luas manfaatnya untuk sesama. Jadikan kami ya Allah hambamu yang paling banyak dermanya. Jadikan kami hambamu yang paling tulus ikhlas dalam beramal salih. Jadikan kami adalah hambamu yang terus rutin bisa berhaji setiap tahun, bisa berumrah kapanpun kami mau ya Rabb.
Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa terus bisa bersabar melewati ujian demi ujian dalam fase kehidupan. Jadikan kami hambamu yang juga berhasil naik kelas saat ujian itu datang melanda dalam kehidupan. Jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang saling berkeluarga, saling membantu bersahabat karenamu ya Allah, membangun circle salih karenamu ya Allah, mencari circle yang baik juga karena ridhamu ya Allah. Jadikan ya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh masjid di seluruh dunia menjadi masjid yang kekal abadi sampai hari kiamat, yang terus bermanfaat bagi banyak umat. Dan jadikan semua pondok pesantren di seluruh dunia ya Allah jadi pondok yang melahirkan banyak generasi-generasi hebat ya Allah, yang kelak akan banyak menaklukkan Roma, menaklukkan banyak tempat yang kelak menjadi hal baik bagi kami juga yang telah pernah menanam batu bata pondasi pada awalnya, walau tak seberapa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami kebaikan dari semua doa baik seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Limpahkan kebaikan itu pada kami ya Allah, sejak zaman Nabi Allah Adam sampai kelak hari kiamat kelak manusia yang ada di zaman akhir kelak. Ya Allah, berikan kami kebaikan sebagaimana Engkau berikan kebaikan kepada seluruh manusia sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Berikan kami ya Allah kecukupan sebagaimana Engkau mencukupi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat kelak. Ya Allah, berikan kami kemuliaan dalam hidup, berikan kami ridha, rahmat dan berkah darimu. Anugerahi kami ya Allah istiqomah, wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih banyak hadirin, ayahanda, ibunda, sahabat semua, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu. Insya Allah kita istiqomah sampai husnul khatimah. Salam keluarga di rumah, salam juga untuk semuanya. Mohon maaf kalau belum bisa disapa satu persatu. Kita akhiri lagi dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa hari Kamis ada kajian rutin, kajian duha, namanya Kamisa, kajian Kamis duha. Jam berapa? Jam 8 on time sampai jam 9 pagi setiap Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang mau konfirmasi atau bertanya seputar programnya Masjid Muhammad Al-Fatih, ada kajian, entah itu mensupport meluaskan ilmu ataupun yang lainnya, langsung ke admin Masjid MAF 085174456070. Mbak Leha, admin Masjid MAF 085174456070. Barakallahu fikum. Oh ya, dibuka juga untuk inden yang mau inden SD Hafiz Quran Masjid MAF, sudah dibuka untuk inden tahun depan. Kalau ada teman-teman yang mau inden, langsung bisa lanjut ke IG-nya Sekolah Hafiz Quran MAF, MAF. Sekolah Hafiz Quran MAF, MAF. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum.